Apa kabarnya nih? Baik. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, tolong dipimpin doanya dulu agar pelajaran kita hari ini mendapat berkah dan hikmat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing di dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Hari ini kita akan belajar nanti masih mengenai teks cerpen ya. Namun sebelum belajar kita buka dulu dengan menyanyikan lagu nasional kita ya. Tolong salah satu siswa dipimpin untuk membawakan lagu nasional. Ada Naila ya. Belajar masih mengenai teks cerpen, namun dalam kompetensi dasar atau KD yang berbeda. Adapun nanti langkah kegiatan yang akan kita lakukan dalam pembelajaran ini, yaitu nanti Bapak akan menjelaskan sedikit materi mengenai materi untuk hari ini. Kalian memperhatikan dan memahami materi yang Bapak sampaikan. Nah, kemudian nanti kita membentuk sebuah kelompok ya untuk mengerjakan beberapa tugas yang Anda sudah membuat KKPD-nya atau lembar kerja untuk kalian nanti berkelompok. Nah, namun sebelum Bapak mulai untuk pelajaran ini, kelihatannya kelasnya masih kotor ya? Ya, Pak. Bersih sudah ya. Siapa yang bikin hari ini? Ya, terima kasih sudah membersihkan kelas untuk hari ini sehingga kita bisa belajar dengan lancar. Ya, tepuk tangan dulu ya, ya. Kelihatan lesu nih ya. Ya. Nanti kalau mau bilang selamat pagi, apa jawabannya? Pagi, luar biasa. Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa. Semangat sekali hari ini ya. Kayaknya sudah tidak sabar lagi untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum mulai, siapa yang tidak hadir hari ini? Aura, Pak. Aura, apa keterangannya? Sakit. Sakit ya. Satu lagi, siapa lagi? Ada lagi? Hadir. Siapa lagi? Talita ada? Ada, Pak. Oh, dia ada kegiatan ya? Oke. Berarti cuma si Aura ya? Iya, Pak. Sakit ya? Sudah lama dia sakit ya? Enggak, Pak. Semalam. Oke. Nah, kalau gitu di sini kita akan mulai masuk ke pembahasan materi kita. Nah, adapun nanti materi KD atau kompetensi dasar yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini, yaitu mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Nah, sebelum kita membahas hal tersebut, Bapak mau menanya tentang pelajaran kemarin. Nah, kemarin kita sudah pernah bertemu mengenai teks cerpen juga. Apa yang kita bahas? Tentang struktur dan aspek kebahasaan mengenai teks cerpen yang dibaca atau yang didengar. Masih ingat tidak materi yang sudah disampaikan kemarin?
Masih ya? Coba Bapak tes mau nanya. Kira-kira struktur dalam teks cerpen ada berapa? Coba Bagas. Ada tiga. Coba sebutkan yang pertama. Ya. Ya. Yang pertama yaitu orientasi. Orientasi. Setuju semuanya orientasi? Setuju. Coba apa pengertian orientasi? Pada orientasi cerpen biasanya menjelaskan tentang latar cerita seperti waktu, suasana, tempat atau lokasi yang digunakan dalam penggambaran cerita cerpen. Orientasi biasa juga disebut tahap pengenalan. Ya, bagus sekali. Nah, itulah pengertian orientasi. Orientasi itu kalau singkatnya yaitu tahap pengenalan di dalam cerpen. Nah, itu struktur yang pertama. Kemudian struktur yang kedua. Ayo, siapa yang tahu? Ya, silakan. Naila. Struktur yang kedua yaitu komplikasi. Ya, apa itu komplikasi? Komplikasi menjelaskan tentang struktur yang berkaitan dengan pemaparan awal suatu masalah yang dihadapi oleh tokoh. Watak dari tokoh juga dijelaskan pada bagian ini. Selain itu, pada komplikasi juga menjelaskan urutan kejadian yang berhubungan dengan sebab akibat. Ya, tepat sekali. Mantap ya, masih ingat dengan apa yang disampaikan. Ya, komplikasi di sini maksudnya bukan komplikasi penyakit ya, penyakit komplikasi bukan itu. Jadi komplikasi di sini maksudnya yaitu mulai munculnya masalah setelah tahap pengenalan oleh si penulis. Nah, di sini penulis mulai memunculkan satu persatu masalah yang akan dihadapi oleh tokoh utama di dalam cerpen hingga masalah tersebut memuncak atau disebut dengan tahapan klimaks. Nah, itu struktur yang kedua. Kemudian ada satu lagi yang belum, yaitu struktur yang ketiga apa? Ada yang bisa? Ya, silakan Farhan. Struktur ketiga adalah resolusi. Ya, apa itu resolusi? Resolusi merupakan bagian aktif permasalahan yang terjadi pada cerpen. Pada bagian ini terdapat penjelasan dari pengarah dan resolusi permasalahan yang dialami tokoh. Ya, bagus sekali. Itulah resolusi. Resolusi ini berarti sebagai tahap akhir atau tahap penyelesaian. Penyelesaian seperti apa, Pak? Penyelesaian ketika masalah yang disampaikan di dalam komplikasi tadi, nah satu persatu mulai reda hingga akhirnya cerita selesai. Nah, itulah struktur umum dari teks cerpen yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian ada satu lagi yaitu mengenai aspek kebahasaan. Ayo, siapa yang bisa? Ya, silakan Najla. Aspek bahasa yaitu kata benda, kata tujuan, kata hubung, kata keterangan, kata kerja, kata ganti, kalimat langsung, wajah, dan diksi. Ya, itu kata-kata yang sering digunakan atau kebahasaan yang digunakan dalam menulis sebuah teks cerpen. Ya, jadi ada ukurannya dalam menulis cerpen dari segi kebahasaan. Yang pertama tadi kata benda, ada kata sifat, kemudian kalimat langsung, diksi, kata kerja dan lain-lain banyak. Nah, itu yang harus kalian pahami ketika kalian ingin menulis sebuah cerpen. Karena materi kita hari ini yaitu mengenai mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Artinya di sini nanti kalian akan menulis sebuah cerpen. Kalian nanti mau membagi kelompok, kalian berdiskusi, mencari gagasan, mencari ide, kemudian dijadikan dalam sebuah cerpen. Nah, itu mengenai kompetensi dasar yang kita bahas hari ini. Adapun indikator yang akan kita capai dalam pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, kalian harus mampu yang pertama yaitu menyusun kerangka cerita pendek berdasarkan pengalaman atau gagasan. Kemudian menyusun cerita pendek berdasarkan kerangka dengan memperhatikan struktur teks dan kebahasaan. Nah, itu indikator pencapaian kompetensi kita dalam arti tadi. Nah, berikutnya adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, setiap yang kita lakukan pasti memiliki tujuan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi ini yaitu yang pertama di sini diharapkan setelah kalian mengikuti proses pembelajaran, peserta didik atau kalian diharapkan dapat yang pertama menyusun kerangka cerita pendek berdasarkan pengalaman atau gagasan pribadi. Jadi kalau kalian sudah memulai materi, kalian harus mampu menyusun kerangka sebelum membuat teks cerita pendek. Kemudian yang kedua menyusun cerita pendek. Nah, dari kerangka tadi kalian harus mampu menyusun cerita pendek berdasarkan kerangka dengan memperhatikan struktur dan teks kebahasaan.
karena tadi kalian sudah paham mengenai struktur dan kebahasaan yang digunakan dalam cerpen, pasti nanti tidak akan mengalami kesulitan ketika menulis sebuah cerpen. Nah, inilah tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian kita langsung masuk ke materi kita. Di sini Bapak akan menjelaskan materi yang harus kita bahas pada pagi ini. Nah, dalam menyusun sebuah teks cerita pendek, di sini penyusunan teks cerita pendek berdasarkan struktur dan aspek kebahasaan. Adapun langkah-langkah yang akan kalian terapkan ketika menyusun sebuah teks cerpen, yang pertama yaitu ada 5 langkah ya. Yang pertama menentukan tema. Yang kedua menentukan sudut pandang. Yang ketiga menentukan perwatakan. Yang keempat menentukan latar atau setting. Yang kelima menyajikan peristiwa dalam alur cerita. Ini adalah langkah-langkah ketika kalian ingin menulis sebuah cerpen. Nah, dari langkah-langkah tersebut ada penjelasannya. Langkah pertama tadi yaitu menentukan tema. Apa yang dimaksud tema? Di sini ada pengertiannya. Tema disebut juga pokok pikiran. Tema adalah sesuatu yang menjadi dasar cerita. Tema dalam cerita menjiwai cerita atau sesuatu yang menjadi pokok masalah dalam cerita. Tema dalam cerita pendek misalnya, nih macam-macam tema dalam cerita, bisa cinta, kasih, ya, cintaan lah istilahnya. Kemudian persahabatan, persoalan nasib, atau kehidupan rumah tangga. Kira-kira ada yang bisa menambahkan apa contoh tema? Banyak, pendidikan, ya, kemudian apa lagi? Pendidikan, setelah itu pendidikan ditambahkan. Kesehatan bisa mengenai penyakit, bisa kalian buat dalam sebuah cerita ya. Banyak sosial, politik, semuanya bisa kita buat dalam cerpen dengan mengangkat tema-tema tersebut. Jadi dengan adanya tema ini itu akan membantu kalian nanti untuk mengembangkan isi dari sebuah teks cerpen. Makanya ketika kita menulis sebuah cerpen, pertama kali yang harus kita tentukan yaitu tema. Di sini ada yang bertanyakan tidak? Wah, hebat, tidak ada yang bertanya. Berarti semuanya sudah paham ya? Ya. Paham ya? Nah, kalau paham di sini kita akan membagikan kelompok untuk mengerjakan tugas dalam menulis sebuah cerpen. Sudah punya kelompok? Sudah. Oke, kalau sudah punya kelompok, silahkan kalian bergabung masing-masing bersama kelompoknya. Sudah bergabung teman-temannya? Oke, kalau sudah bergabung sama temannya, di sini Bapak ada lembar kerja peserta didik atau LKPD untuk dikerjakan masing-masing kelompok. Ya, di sini kalian hanya mengikuti instruksi yang ada di dalam LKPD. Oke, sebelum aku jelaskan mengenai cara pengisiannya, Bapak bagikan dulu. Di sini ada kolom
nama kelompok ya. Masih ingat nama kelompoknya? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nah, kalian tulis nama kelompoknya, kemudian anggotanya ya. Hentikan pekerjaannya. Di sini kita akan memulai untuk mempresentasikan hasil dari kelompoknya masing-masing. Nah, jadi untuk sesi ini cukup hari ini 2 kelompok aja yang menampilkan hasil dari diskusinya ya. Nah, oke, kalau gitu Bapak minta kesediaan untuk kelompok 3 ya. Untuk kelompok 3 sudah selesai kan? Sudah. Nah, oke, silakan dipresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini bukan karena dikasih kursi, tapi di sini kami mau presentasi. Tak kenal maka kata saya, maka perkenalkan kelompok presentasi kami yang beragota. Perkenalkan, nama saya Nela Aulia dari kelompok 3. Saya Putri Nikmah. Saya Farhan Huda. Saya Marpan. Mari
Materi pertama, peta konsep atau kerangka alur akan dibacakan oleh Ririn, Arfan, dan Farhan. Kerangka alur, tokoh dan tokohan. Andi pintar, mudah terpengaruh oleh pergaulan. Anto pintar, rajin, peduli terhadap temannya. Teman-teman Andi nakal. Ibu Andi perhatian, penyayang. Ayah Andi pemarah tapi peduli. Kakak, tempat sekolah, rumah Andi, warnet. Kata waktu sore hari. Pengenalan. Ada seorang anak yang bernama Andi. Ia merupakan siswa berprestasi saat dia masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Andi memiliki sahabat karib bernama Anto saat ia masih duduk di bangku SMP. Namun ketika ia lulus, mereka berpisah. Andi masuk ke SMA favoritnya, begitu juga dengan Anto. Konflik. Di sekolah favoritnya, Andi tumbuh menjadi anak yang nakal, yang dikarenakan pergaulan Andi yang kurang baik. Teman-teman baru Andi mengajak Andi pulang sekolah, merokok serta minum minuman keras. Hal ini berpengaruh pada prestasi Andi dan nilai Andi sangat jelek. Andi cukup lama Andi memandang orang itu dari kejauhan, dan tanpa berpikir panjang Andi mendatangi orang tersebut. Maka firasat Andi ternyata orang itu adalah Anto, teman lama Andi. Beruntung setiap sore Andi dan Anto selalu belajar bersama dan mereka saling bertukar pikiran. Andi yang awalnya malah berubah perlahan menjadi rajin kembali berkat bantuan Anto, dan dilanjutkan membaca cerpen oleh Naila. Cerpen bersahabat tak kenal waktu. Ada seorang anak yang bernama Andi. Dia merupakan siswa berprestasi saat dia masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Andi memiliki sahabat karib bernama Anto saat dia masih duduk di bangku SMP. Namun ketika ia lulus, mereka berpisah. Andi masuk ke SMA favoritnya, begitu juga dengan Anto. Di sekolah favoritnya, Andi tumbuh menjadi anak yang nakal dan yang dikarenakan pergaulan Andi yang kurang baik. Teman-teman baru Andi mengajak Andi bolos sekolah, merokok, serta minum minuman keras. Hal ini berpengaruh pada prestasi Andi dan nilai Andi sangat jelek. Pada saat bersekolah telah berbunyi, Andi dan teman-temannya mengunjungi warnet untuk bermain game. Bagi Andi, warnet sudah seperti rumah keduanya. Orang tua Andi selalu menegur Andi, tetapi Andi tidak menghiraukannya. Lama-kelamaan Andi bolos sekolah dan tidak pulang ke rumah. Andi memiliki untuk menginap di kosan temannya. Beberapa hari sudah Andi tidak pulang ke rumah dan orang tua Andi mulai mencemaskannya. Orang tuanya mencari kemana-mana dan akhirnya menemukan Andi yang sedang duduk di kursi warnet. Ayah Andi berkata dengan tegas, "Andi, pulang sekarang." Namun Andi tidak menghiraukan perkataan ayahnya. Ibu Andi dengan sabar menasihati Andi dan berkata, "Andi, ayo pulang. Ibu sudah lama menunggumu pulang. Masihkah kamu menganggap ibumu? Jika iya maka pulanglah." Mendengar perkata ibunya, Andi terdiam sejenak dan langsung mematikan komputernya. "Gue balik dulu guys, ntar gue kabarin kalian lagi," kata Andi sambil menepuk pundak temannya. Sesampai di rumah, Andi dimarahi habis-habisan oleh ayahnya. Namun ibunya masih saja membela Andi. "Yang penting anak kita sudah pulang ke rumah, Pak," kata ibu sambil menenangkan ayah Andi. Andi langsung masuk ke kamarnya dan langsung tidur. Keesokan harinya, Andi mulai masuk sekolah kembali dan lagi-lagi ia mengunjungi warnet setelah pelajaran usai. Saat Andi sampai di sana, Andi melihat seorang yang seperti ia kenal sedang duduk mengerjakan tugas dan tampak sangat serius. Cukup lama Andi memandang orang itu dari kejauhan dan tanpa berpikir panjang Andi mendatangi orang tersebut. Benar, firasat Andi, ternyata orang itu adalah Anto, teman lama Andi. Andi terkejut melihat Anto dan langsung menyapa, "Hai Anto, apa kabar lo?" "Baik, gue baik, gua ngapain lo kesini?" jawab Anto. "Gimana lu di sekolah? Masih ranking 1 terus?"
Ternyata Anto dengan semangat, gue malah sekolah sekarang mungkin karena gak ada lo kali. Jawab Andi sambil tertawa. Loh kok gitu? Gimana kalau gue ngajarin lo mulai sekarang? Kita belajar bayar dulu lagi. Ntar gue ke rumah lu 3 minggu lagi sekali. Tanya Anto. Mendengar jawaban Anto, Andi sangat senang dan langsung menyetujui tawaran Anto. Setiap sore, Andi dan Anto selalu belajar bersama dan mereka saling bertukar pikiran. Andi yang awalnya malas berubah perlahan menjadi rajin. Kembali berkat bantuan Anto. Andi mulai meninggalkan teman-teman yang membawa pengaruh buruk bagi hidupnya. Andi sadar bahwa orang yang merusak hidupnya selama ini adalah teman-temannya. Andi sangat bersyukur telah bertemu Anto di warnet hari itu. Sejak bertemu Anto, hidup Andi berubah. Ia menyesal telah mengecewakan kedua orang tuanya. Andi juga tidak lupa berterima kasih pada Anto karena telah menolongnya. Berkat pertolongan Anto, Andi berhasil naik kelas dan nilainya yang memuaskan. Sebelum saya mengakhiri, apakah ada yang memberi pertanyaan atau saran? Ya, untuk kelompok lain jika ada yang ingin memberikan saran, kritik ataupun pertanyaan, silakan. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, coba Anda sebutkan tokoh dan penokohan yang terdapat pada cerita kalian. Terima kasih. Ya, dari kelompok berapa? Kelompok 4. Ya, dari kelompok 4 ingin bertanya tokoh dan penokohan dalam cerpen yang kalian buat. Tokoh dan penokohan. Tadi kita mudah mempengaruhi oleh penokohan. Anto, kita rajin peduli terhadap temannya. Teman-teman Andi nakal. Ibu Andi perhatian penyayang. Ayah Andi sekarang tidak peduli tapi peduli. Oke, bagaimana kelompok 4? Terima kasih atas jawabannya. Ya, itulah tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita dari kelompok 3 ya. Oke, yang dulu. Nah, berikutnya yang mau bertanya kepada kelompok 3, ya silakan. Terima kasih. Baiklah, saya ingin bertanya kepada Bapak Anda, apa amanat yang terkandung dari kitab kelompok Anda? Oke, jadi dari kelompok 4 ya. Kelompok 4 keluarga Sibagas ingin bertanya kepada kelompok kalian, apa amanat yang terkandung di dalam cerita pendek kalian? Amanat yang terkandung di dalam cerpen kelompok kami adalah mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati dalam melakukan sebuah tindakan agar kita tidak mengalami masalah terhadap tindakan yang kita lakukan. Ya, itulah amanatnya. Bagaimana kelompok 3? Baik, terima kasih jawabannya. Ya, oke. Ada lagi yang bertanya? Pas, bagaimana hasil dari kelompok 3? 12? Nah, apabila ada lagi bertanya, boleh tutup kelompok 2. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah berbicara yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali penampilannya, sama dia sudah membuat sebuah kerangka atau peta konsep, kemudian dari kerangka tersebut turunlah menjadi sebuah cerpen yang tersebut. Nah, agar lebih jelas lagi, kita persilakan untuk satu kelompok lagi maju tampil di depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Ya, pada kelompok 4 ya, kelompok 4 silakan maju ke depan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, saya Bagas Aliansa. Maka nama saya Muhammad Abdullah. Bersama dengan anggota kelompok 4, kami ingin menyampaikan materi tentang cerita konsep kerangka dan cerita pendek berdasarkan pengalaman dan gagasan. Lawannya yang keras, sejauh lumas. Baiklah, cerita konsep kerangka dan cerita dibacakan oleh Fadil.
begitulah cara kita ketika ingin menulis sebuah cerpen. Agar ceritanya lebih terarah, agar ceritanya lebih terkonsep, maka terlebih dahulu kita harus menentukan atau membuat peta konsep atau kerangka cerita. Setelah kita menentukan kerangka ceritanya, barulah kita susun menjadi sebuah cerpen yang utuh. Ya, jadi dari apa yang sudah kalian kerjakan bersama kelompok kalian, seperti itulah cara kita menulis cerpen. Ya. Bapak lihat hasilnya juga sudah bagus sekali, malah mendekatkan sudah hampir dekat kata sempurna ya hasilnya, karena sudah bisa menentukan watak, sudah bisa menentukan tema, sudah bisa menentukan tokoh, bahkan menentukan alur ceritanya, kemudian disusun menjadi sebuah cerpen ya seperti itulah dia ya. Hari ini tentang menulis cerpen, bagaimana pendapat kalian mengenai pembelajaran kita hari ini? Sangat semangat. Semangat? Bagus. Menyenangkan atau tidak? Materinya mudah atau tidak dipahami? Mudah. Ya, berarti kalau mudah dipahami materi yang mau saya sampaikan, semoga materi ini selalu kalian ingat ya. Jadi kalau nanti misalnya kalian ikut lomba menulis cerpen, bisa kalian menggunakan teknik seperti ini. Nah, ya jadi inilah materi kita pada hari ini mengenai menulis cerpen. Mungkin ada yang tidak dipahami dari materi yang disampaikan pada hari ini, atau ada yang ingin bertanya mengenai materi yang disampaikan pada hari ini? Tidak ya, berarti semuanya sudah paham. Oke. Kalau semuanya sudah paham, selanjutnya di sini Bapak akan mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Namun sebelum mengakhiri pertemuan pada hari ini, marilah kita bersama mengucapkan rasa syukur dengan menyebutkan Alhamdulillah. Alhamdulillah pertemuan kita hari ini berjalan dengan lancar. Bapak sampaikan kepada kalian juga untuk dipahami. Nah, kemudian sebelum Bapak menutup, ada satu tugas untuk kalian di rumah. Ya. Tugasnya nanti kalian berindividu membuat masing-masing cerpen. Ya, membuat sendiri cerpen tersebut. Bukan mencari di internet, bukan mencari di buku ataupun mencari di majalah. Kalian membuat sendiri cerpen tersebut. Ya, berdasarkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Oke?